Jadi ini basicnya itu Toyota Limo tahun 2015. Jadi lu dapat sebenarnya unitnya bekas rasa baru ya? Bekas rasa baru. Nah kalau ini gue pakai grill diamond dan kata orang yang jual itu ini masih one and only di Indo. Mungkin yang nonton misalnya ada engineer Toyota, gue mau nanya nih. Kayaknya semua Toyota itu kanan kirinya beda deh. Karena dari yang gue pakai nih, spacer belakangnya itu untuk yang kanan itu pakai 0,5 mili, yang kiri itu 0,8. Oke. Jadi beda 3 mili. Nah ini Sobat Sepa boleh koreksi juga kalau salah ya. Iya. Ini terjadi ketika mobilnya dipendekin, Mas. Oh gitu ya? Jadi panhartnya geser. Oh. Gitu. Berarti bukan salah engineer ya? Jadi bukan salah engineer ya. Kalau standar ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena kan tinggi kan gap. Iya. Tapi ketika mobil pendekin dia kan cenderung geser. Oh gitu. Gitu. Makanya spacernya akan beda ukurannya. Oh, berarti semua mobil bakal begitu ya? Yang gue tahu Toyota kayak gitu. Gue nggak tahu kalau yang lain ya. Makanya kalau dipendekin ini empat-empatnya spacernya akan beda. Kalau lo mau pakai empatnya rata gitu ya. Gitu ya? Itu empatnya akan beda. Oke, nah ini gue seneng ngobrol sama Mas Raffi, dapet ilmu baru nih gue. Enggak, ini gue juga denger juga. Ini makanya boleh dikoreksi kalau salah ya. Nah terus pendek segini nih lu pakai apa, coilover kah atau custom spring kah? Tebak. Podkit. Ya benar. Jadi, tapi jujur ya Mas, banyak orang yang nggak percaya gue pakai podkit. Karena bandingannya masih enak. Karena pendek banget katanya. Jujur. Lu sisain berapa gitu kan pertanyaannya pasti kan? Iya, karena banyak yang nanya. Jadi kalau ini podkit plus suspensi matic. Oh. Jadi makin pendek. Jadi mobilnya jatuh mobilnya karena shocknya udah nggak nahan lagi. Nah, ini kalau lo ganti shock sih naik mobil ya? agak naik dikit harusnya. Agak naik dikit ya? Dikit. Jadi pairnya gue pakai, nah ini mungkin koreksi juga kalau ada salah ya. Jadi untuk Vios itu paling nyaman, ini pakai pair VW Golf. Oke. Itu 4-4-nya. Cuma kalau untuk shock yang belakang masih standar is okay. Cuma depan harus custom. Ini pairnya pair apa? Ini pairnya sekarang masih pakai pair Golf nih. Udah gue ganti semua. 4-4 ya? 4-4-nya. Pair Eropa berarti ya? Iya, pakai pair Eropa plus stoppernya stopper Eropa istilahnya. Oh, stopper Mercy, BMW ya. Biar masih lebih enak lah. Karena stopper Eropa cenderung lebih empuk dia. Lebih empuk. Padahal kan cuma karet doang. Karet doang sebenarnya, itu ngaruh sih. Ngaruh. Oke. Terus kalau misalkan kayak depan berarti nggak pakai spacer ya? Depan gue nggak berani pakai spacer karena pernah ada kejadian spacernya pecah. Oh. Nah pas spacer pecah itu kan pasti ada baut yang kendor. Iya. Copot sih. Iya sih. Jadi untuk safety reason kayak depan kan sering belok-belok kan. Cuma memang mungkin yang paling noticeable sih gue ganti DC. Nah iya itu gue baru mau nanya. Dis lu tuh udah racing sekali gitu ya. Itu lu pakai apa di situ? Oke, jadi gue DC pakai Brix Performance. Brix ya? Brix, pakai Brix Performance. Kenapa? Karena BBK tuh terlalu mahal. Betul. Jadi gue tuh sebenarnya mau mengedukasi teman-teman semua. Dilihat enak, performance enak tuh nggak harus mahal. Oke, guys. Karena BBK tuh bisa beberapa kali lipatnya. Iya. Gitu. Bisa 10 kali lipat bahkan. Bisa banget. 10 kali lipat ya. Dan ini disnya enaknya dia udah slotted. Oke, jadi bolong-bolong ya. Udah bolong-bolong. Jadi kalau misalnya ada pengereman terus-terusan itu nggak terlalu gampang panas dan gampang dingin. Oke. Nggak terlalu panas dan lebih cepat dingin ya. Iya. Disnya. Nah ini belakang belum dis nih. Belakang disnya masih on the way karena sebenarnya udah datang di bengkel, cuman belum sempet masang. Oke. Karena gue lagi seneng-senengnya pakai mobil baru keluar bengkel juga kan. Masa lagi no bengkel rapinya nih. Taruh bengkel lagi, nunggu lagi segala macam gitu. Berarti kalau udah pakai dis belakang dari luar sih udah Vios total. Udah Vios total. Karena memang aim gue ini untuk saat ini gue mau eksterior dulu. Oke. Itu. Oke. Nah, berarti kayak camber segala macam ngesetnya tuh nol semua. Ini sih masih factory setup sih. Nggak ada yang diubah segala macam untuk camber dan tow dan lain-lain masih aman aja berarti ya? Aman aja sih. Ngeroll fender nggak? Nggak di roll, dipotong. Oh, ditapas. Iya, karena tapi kalau pakai fender yang besi depan sih mau nggak mau di roll. Oke. Karena kan kalau yang fender yang ori kan dia ada. Nah ini berarti udah nggak ada lempeng. Ini nggak ada, ini lempeng. Yang belakang pun udah lempeng. Nah kalau pindah ke bagian mesin mas, ini kan mobil lo kelihatannya udah beda ya. Iya. Udah lebih galak lah kalau gue ngeliatnya ya dengan fitment yang kayak gini, mukanya juga udah baru. Mesinnya lu
apa-apain juga nggak? Dikit sih, mesin gue dikit. Jadi mesin ini kan standarnya masuk 1 NZ ya. Oke. 1 NZ FE, yang gue lakuin sih paling ya karena mobil baru. Dan gue nggak mau ngotak-ngatik karena kan ini kaki gue setiap hari lah ibaratnya. Lu pakai harian ya? Gue pakai harian. Jadi paling gue cuma modif lucu-lucu aja yang bolt-on aja. Jadi kayak paling full system. Terus habis itu regular maintenance aja sih. Oh iya. Gitu. Nah, full system pakai apa nih? Sistem gue pakai ORD Header. dari header sampai belakang. Oke. Dan ORD-nya ini dia udah custom made buat mobil ini. Oke. Jadi waktu itu sempat ada challenge. Gue pernah di challenge sama saudara gue. Saudara gue tuh pakai Camry. Nah, dia ngajak drag race lah. Yang nggak pernah terjadi sih sebenarnya. Jadi sebelum drag race itu terjadi, gue coba call ORD. Kebetulan gue temenan sama orang ORD. Gue minta hitungin spek mobil gue standar, tapi gue mau karakternya itu berasa kayak VTEC. VTEC-nya tuh berasa kayak VTEC. Oke, jadi ada di RPM tertentu mobilnya nendang gitu ya. Gitu. Nah, itu dihitungin sama ORD dari headernya, diameter segala macem. Dan memang terbukti gitu. Oh ya? Iya, dan jarak VTEC memang aktif di 3000. Jadi dari 0 sampai 3000 tuh memang narik, tapi pas 3000 ke atas tuh udah ngeplong mesin langsung. Oke. Gitu. Berarti yang lo pakai itu, sorry, kan biasanya orang kalau ganti full system kan dari header, resonator, muffler kan. Pipingnya kan masih standar biasanya. Nah, lo pipingnya pakai dari ORD Baru juga? semua dari ORD. Gila. Jadi header gue pakai 421, cuma memang dia itu 421-nya ada hitungannya lah yang mungkin nggak dikasih tahu juga sih. Dan piping semua dari ORD. Berarti knalpot asli lu utuh nih? Utuh turun? Ada di rumah. Gila. Karena kan katanya knalpot aslinya 1 NZ tuh mahal ya katanya. Iya mungkin ya. Soalnya kan belakangnya dia yang kayak bonggol gitu kan. Iya bener. Kalau kayak Vios Gen 2 kan dia bonggol gitu doang tuh. Itu gue simpen tuh. Oh, nah ukurannya berubah nggak piping asli sama piping ORD-nya? Berubah tapi dikit banget. Oke. Berubah tapi dikit banget. Jadi untuk ORD ini agak lebih gede pasti. Cuma dia memang nggak terlalu jauh gedenya. Oke. Dan karena dia udah ganti full system, dari header itu kan kalau orinya dia ada katalisnya tuh. Iya. Oh ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Berarti tinggal satu doang resonator. Satu tengah doang. Oke. Full stainless. Full stainless. Yes. Bunyi nih angkanya nih pasti nih knalpotnya nih. Enggak lah. Top. Masih biasa aja. Tapi tarikan enak ya? Tarikan sih enak. Gue sih nggak self proclaim, tapi memang pernah dibuktiin. Temen gue itu pakai HRV, cuma kayaknya masalah CVT sih. Dia udah bilangnya sih udah stage 2. Jadi gue full system doang, manual gitu ya, ngetes di drag race. Di gigi 4 dia udah nggak ngejar. Yang bener loh? Serius, ini masuk gigi 4 jauh banget langsung. Oh. Nah itu udah dari rolling start, dari stop start gitu ya, dari 0 gitu. Hasilnya sama, masuk gigi 4, ini narik terus. Ngisi terus. Oke. Konsumsi BBM? Konsumsi BBM. Dia kan terkenal irit nih. Irit. Ini 112 sih. Yang bener loh? Serius. Harian? Harian, PP, Bekasi, Jaksel gitu. 112. Oke, berarti ini setupnya tuh masih standar ya? Benar, masih standar banget. Jadi karena balik lagi ya, ini daily, gue juga rencananya mau pakai standalone dan lain-lain. Makanya kayak mendingan gue hemat budget dulu, nggak gue apa-apain. Makanya kalau misalnya dari settingan ECU dan lain-lain tuh emang dia suaranya emang agak kering mas. Oke, itu khasnya limo banget tuh ya? Bener-bener sih. Emang suaranya agak cetak gitu. Berarti mappingan segala macam masih standar? Mappingan segala macam standar. Dan mungkin untuk, karena kan balik lagi ya, gue pengen eksterior dulu, kayaknya sih adalah ntar. Ada ya? Surprise selanjutnya. Ada secret project ya Mas Randi nih, nanti. Kita tunggu aja nih update-annya. Oke, kalau interior mas, ini kan kalau ya bisa kita bilang ini base trim lah ya. Base trimnya Vios gitu, limo. Belum ada fitur-fitur yang ada di Vios kan? Benar. Nah ini udah lo apain aja interiornya? Oke, tapi sebenarnya gue nggak sepakat kalau dibilang base trim. Kenapa tuh? Karena ini sebenarnya limited trim. Limited trim, bener. Karena coba, di mana lagi bisa dapat Vios interior hitam kalau nggak dari taksi? Iya bener, full black interior. Full black. Ini kalau di Malai itu udah specky. Nah iya, jadi buat interior sebenarnya yang gue ubah yang pertama tuh spion. Oke. Karena spion itu teknologi tahun 80-an coy. Purba ya, spion Purba ya. Jadi kalau mau
mindahin geser-geser kaca tuh belum ada motornya. Oke. Masih yang kayak angkot. Minta tolong jadinya ya, tolong geserin dong. Kenapa harus repot ya? Iya, karena kalau misalkan kita nyetel sendiri, Jauh. lu mesti gini dulu. Iya bener. Terus lu gini lagi kayak kurang Pas nggak ya? Pas nggak ya gitu. Jadi paling udah lu minta tolong. Jadi lu ganti yang electric mirror nih sekarang. Electric mirror. Dan gua nggak mau kayak, karena gue maunya unik gitu ya. Banyak kan orang yang Vios udah ganti spion Vios aja lah. Yang ada sennya. Sennya. Nah kalau gue nggak mau, gue tetap pakai pertahanin spion limo. Kenapa? Biar lebih clean. Gue cuma beliin motornya doang. Oh. Jadi tapi ini cangkangnya limo nih. Cangkangnya cangkang limo. Oh bisa ya? Bisa. Jadi dia memang udah ada tempat motornya. Karena balik lagi sebenarnya limo itu dia spek I di Malai. Oh. Dan di Malai itu udah ada motor. Oke, cuman belum retrack aja Belum ya? retrack aja. Belum auto retrack. Belum auto retrack. Oke, cuman kalau retrack bisa cepet pakai tangan retrack. Iya gitu. Jadi interior Interior full ori, masih black, masih ankle. bro. Cuma spion doang. Paling yang gue ubah cuma shift knob gue pakai Toyota Avensis waktu itu. Avensis karena kan mungkin teman-teman tahu ya, limo itu kan dia hitam. Iya gitu doang. Kayak gitu. kurang estetik gitu. Iya bener. Makanya gue ganti yang ada list chrome-nya punya Toyota Avensis waktu itu. Oh tapi bentuknya sama. Bentuknya sama. Paling cuman beda di list chrome-nya doang. Sama paling head unit sih, karena itu wajib ya. Karena aslinya nggak ada head unit. Oh lo beli belum? Ini audioless bro. Gila. Kayak Alphard ya jadi ya. Alphard coy. Audioless. Vios Audioless Black Edition. Gitu, karena black on black jadinya. Iya, jadi buat teman-teman yang punya limo tuh jangan berkecil hati. Jangan. Limited coy. Limited. Apalagi dapetnya yang kayak gini nih. Iya. Yang dari baru-baru gini nih lumayan rare nih. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gue, Mas Randy. Apa tuh? Lu kan waktu ngambil ini, lu udah kasih tau gue harganya kan? Yap. Yang dimana harganya nggak jauh beda sama kayak lu beli Vios aja gitu. Iya, benar. Vios G. Benar. Ya kan? Kenapa lu akhirnya memutuskan ngambil ini, nggak ngambil Vios aja yang udah ada tuh semua fitur-fiturnya gitu? Oke. Jadi kenapa? Karena ini ibaratnya mobil perawan bro. Oke. Ya kan? Iya. Ini mobil ibaratnya belum pernah ada yang make. Lugu ya? Lugu ya kan? Dan modifable. Karena kalau misalnya gue ngambil Vios, ya oke memang sih sebenarnya makin kesini gue berpikir juga harusnya gue ngambil Vios waktu itu ya. Tapi balik lagi karena gue senang modif dan gue senang something yang baru, interiornya juga hitam, gue lebih suka gitu ya. Gue ambil tuh. Oke. Soalnya kalau Vios kan lu udah dapat proyektor lamp, lu mau ganti ini, sayang. Pasti saya ya kan. gitu kan. Ya. Iya benar. Terus ganti macem-macem, dia sensornya lebih banyak lah, elektriknya lebih banyak. Ini elektrikalnya kayak motor. Cuma engine dikasih ECU. Aki udah selesai. Aki udah bener. ABS nggak ada ya? ABS nggak ada, traction control nggak ada. Airbag ada. Airbag ada ya? Airbag masih ada lah 2. Masih dikasih. Gak usah dites lah. Nggak usah. Iya nggak usah dites, bahaya. Ngeri. Toyota masih baik ini kasih airbag. Kasih airbag. Limo luar biasa. Tapi FYI nggak ada speaker lo dulu. Jadi lu beli lagi speakernya? Beli lagi. Bener-bener audioless plus nggak ada speaker. Tuh kan, kan beli Vios aja. Udah dapat head unit, udah dapat. Karena harganya hampir sama ya? Hampir sama, karena ini kan gue ngangkat FYI di 121 juta. 121 juta? 121 juta plus modifikasi dan lain-lain. Sebenarnya makin kesini gue berpikir iya ya. Iya ya, bener juga ya. Kalau ambil Vios udah bisa mencet nih, buka kacanya. Cuma ya tadi lah, kan jadi kita jadi lebih belajar rendah hati lah. Bersyukur. Buka kaca kan bisa acting nih. Benar gini. Yang gerak bawahnya doang. Ini yang nggak usah gerak. Jadi ini kayak kanvas aja buat lo Mas ya? Ini kanvas sih, karena balik lagi ini mobil pertama gua dan masuk ke kategori mobil pertama lah. Part gampang, elektrikal nggak susah. Jadi bensin irit gitu ya. Dipakai tiap hari, badak apa segala macam ya. 112 tuh gua gas terus loh. Oh ya? Bukan jalan santai. Mobil gua aja nggak gua gas-gas 110. Nah itu dia makanya. Apa saatnya berpaling ya? Cocok, ayo kita main Kelly lah. Main Kelly. Oke. Next wishlistnya mau diapain lagi nih mobil? Wah, menarik ini. Wishlist yang pertama yang bakal dipasang kan pasti disc brake belakang. Oke. Kedua dari sisi interior itu gue mau ganti door trim Yaris lele. Setirnya pakai setir entah Celica atau apa ya. Lucu-lucu lah. Culture gitu ya. Culture gitu kan. Habis itu head unit kayak mau gue balikin ke Android tapi yang lebih kecil deh. Karena ini Android kan 10 in ya. Oh kegedean. Kayak naruh iPad. Iya bener kegedean. AC rada kehalangan ya. Jadi mau dibikin lebih proper lagi gitu ya. Terus paling
gue masih butuh satu lagi part yang buat eksterior itu di grill belakang. Grill belakang itu yang kayak chrome yang di atas lampu itu. Iya. Itu dia masih, Garnish ya udah. Iya, garnish. Itu kan masih punya Indo. Ada yang punya Malai dan itu nyari susah banget. Gimana bedanya apa? Bedanya itu dia jadi chrome-nya tuh tipis kayak lampunya. Oh, jadi kelihatannya nyambung aja gitu ya. Dan atasnya sewarna body. Oke. Nah itu yang lagi gue cari sampai saat ini. Terus wah banyak sih mas kalau mau Iya, soalnya kanvas nih, kanvas lu ya. banget dan engine-nya pun lagi ada 2 pilihan nih kan. Bener. Mau Jadi, dimasukin 1ZZ atau turbo kan. dia tadi cerita mau upgrade mesin juga, gue bilang mantap juga nih Mas Randi. Mesinnya udah bener nih padahal di 1NZ nih. Masih belum puas juga ya. dia. Wah, Top sih. Mungkin setirnya bisa lo ganti kalau mau culture ya. Hardtop aja. gedean dong. Jadi mantap. Ini agak enak jadi nyetir ya. Kayak nyetir kapal. Jadi kapal ya. Jadi kayak nyetir kapal. Boleh tuh ntar gue cari nih. Oke Mas Randi, thank you. Thank you banget loh. Udah mau datang ke sini. Jauh lagi. Thank you banget udah ngundang. Kita udah thank you udah mau jauh-jauh datang ke sini. Sampai cuti ya kantor ya. Sampai cuti kantor ya. Luar biasa Mas Randi ini. Enggak, kita syuting weekend kok ini. Weekend. Cuti Mas Randi mau ada acara keluarga. Ada acara keluarga lain. Iya, ada acara keluarga lain. Jadi sobat siapa? Kalau misalkan yang terinspirasi sama Vios Limo ini ya Gen 3 yang udah di facelift jadi Gen 3,5 nih bisa nih ditanya-tanya ke Mas Randi langsung ya. Boleh banget. Langsung di DM ke mana Mas? Untuk IG di Mrandi P. Mrandi Lebih aktif di TikTok sih. Iya benar, nih TikTokers dia. @garasi Mas Randi ya. Benar. Garasi Mas Randi. Nanti boleh tanya-tanya kalau misalkan Mas gue ada rencana atau Mas gue punya Vios Gen 3 itu boleh ya sharing-sharing sama lo ya. Boleh banget. Gitu sobat Sepa. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @sefa_bastra dan subscribe juga YouTube Sefa. Nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa like, komen dan juga share video ini ke teman-teman lo. Dan Sefa selain bisa beli mobil bekas dan baru, kita juga punya yang namanya fasilitas dana Sefa, di mana sobat Sefa bisa mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan BPKB-nya. Nah, untuk informasi selanjutnya bisa cek di www.sefa.id/fasilitas-dana. Nah, itu nanti semua informasinya tuh ada di situ. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau gitu, gua Raffi. Gua Randi. I'll see you guys in the next video. Bye. Sefa, member of Astra.